14 Juni 2022, sebelum kita mengulas grafik yang akan kita kupas terkait dengan pound sterling, gold, dan juga oil. Oke, di tanggal 14 ini, isu yang paling utama terutama akibat penurunan yang cukup dalam di pasar risk asset. Dalam hal ini adalah indeks saham global dan juga termasuk pasar komoditi emas. Oke, risk asset dan komoditi ternyata anjlok gara-gara isu kenaikan 75 basis point. Didasari oleh inflasi tertinggi 41 tahun, di mana saat hari Jumat dirilis dengan data CPI yang berada di angka 8,6% untuk basis tahunan dan 1% di basis bulanan. Dan ini berarti mencapai level tertinggi dalam 41 tahun terakhir, dan tentunya ini membuat kebakaran jenggot para pelaku bisnis di Amerika. Nah, terkait hal tersebut, mengingat kembali kepada pertemuan yang diusung di bulan Mei yang lalu, di pertemuan bulan Mei tersebut, Fed mengisyaratkan bahwa mereka akan melakukan kebijakan selanjutnya akan bergantung kepada data. Tentunya dengan statement dari Powell, jika inflasi mereda, maka Fed akan hentikan pengetatan atau kita sebut dengan jeda. Sementara kalau tetap panas, maka Fed akan tetap berlakukan untuk naikkan sesuai kebutuhan. Dan akhirnya beberapa bank juga mengupdate perkiraan mereka atau proyeksi terkait dengan kenaikan suku bunga untuk Fed di bulan Juni yang akan diumumkan esok dengan memperkirakan kenaikan di angka 75 basis point. Dan ini diproyeksikan akan dilakukan di bulan Juni dan Juli, sementara untuk target netral akhir 2022 diperkirakan menjadi 3,25% sampai 3,5%. Oleh karenanya, besok malam kita akan melihat dari proyeksi ekonominya, apakah akan dinaikkan lagi apa tidak, termasuk salah satunya adalah target suku bunga netral bagi Federal Reserve. Nah, rumor juga menyebutkan bahwasanya selain 75 basis point di Juni dan Juli, maka akan dilanjutkan dengan kenaikan 50 basis point di bulan September dan barulah 25 basis point di bulan November. Nah, apakah itu yang akan diumumkan oleh Fed? Kita tinggal tunggu pengumumannya di hari Rabu atau Kamis dini hari. Di sisi lain, terkait dengan reboundnya harga minyak, ini adalah terbantu oleh sisi pasokan dan ada 3 poin utama yang mengakibatkan hal tersebut mendukung untuk kenaikannya. Pertama adalah embargo Uni Eropa terhadap Rusia. Embargo diperkirakan akan membuat pasokan lebih ketat dan tentunya ini membuat rebound tidak perlu bantuan lagi dari tingkat permintaan China. Yang kita tahu bahwasannya China kembali didera oleh lockdown selama 10 hari ke depan. Nah, kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan persediaan turun. Data IAE menunjukkan eksplorasi dan pengembangan 2021 hanya berkisar 244 miliar atau sekitar 28% di bawah rata-rata selama 5 tahun sebelum pandemi. Dan ini dialami oleh negara-negara konsumen utama di sebagian besar negara OPEC. Dan ketiga adalah terkait dengan turunnya output Libya yang kemarin sempat kita kabarkan yang ternyata diakibatkan oleh krisis politik yang akhirnya membuat atau memaksa pelabuhan dan juga ladang minyak terpaksa ditutup. Sehingga akhirnya mengakibatkan produksi turun menjadi hanya 100.000 barrel per hari, sementara sebelumnya di tahun lalu mereka bisa menghasilkan sekitar 1,2 juta barrel per hari. 14 Juni 2002 kita lihat terlebih dulu DXY atau US dollar yang ternyata memang rally tetap berlanjut setelah break area resisten dari trend channel. Ya, ini berarti semakin mengukuhkan kekuatan dolar. Tapi untuk saat ini kita coba hapus terlebih dulu dan kita gunakan saja Fibonacci retracement untuk mengetahui kira-kira apakah akan terjadi perubahan arah atau hanya sekedar koreksi. Ya, 61,8% di 103,35 akan menjadi patokan kita in case ternyata terjadi peluncuran cukup deras. Tapi saya rasa untuk hari ini belum akan ke arah sana, melainkan kita baru akan melihatnya besok saat pengumuman terkait dengan kebijakan FOMC. Maka disitulah yang akan menjadi pemicu atau trigger terkait dengan pelemahan ataupun perubahan arah dari penguatan dolar tersebut. Di sisi lain, di grafik daily-nya pun justru menunjukkan pola yang cukup kuat, tapi ingat bahwasanya kita memiliki areal support resisten yang sebelumnya, dan Anda bisa lihat di sini, polanya agak sedikit tertahan. Ya, kita anggap saja area ini masih tetap berlaku, jadi nanti kita akan lihat apakah dia akan melencang lebih jauh atau justru rejection dan akhirnya bermain di antara area resisten dan juga support trendline tersebut. Di sisi lain, US Treasury Yield yang menunjukkan pola kenaikan juga, dan Anda bisa lihat di sini gagal untuk menembus trend lainnya di grafik harian, dan kemarin pun ditutup dengan bullish candle. Sehingga pola penurunan untuk saat ini yang terjadi kemungkinan hanya bersifat sementara atau correction. Dan di grafik HPT pun sama,
Jadi kita masih lihat potensinya akan ada pullback dan kita tentukan apakah pullback tersebut akan tembus atau justru hanya sekedar rehat sementara lalu kemudian rebound. Nah, untuk selanjutnya kita awali terlebih dulu dari outlook oil, di mana pola rising wedge masih tetap mengganggu, sementara kemarin sebetulnya sudah mengalami penurunan, hanya saja tertahan di dekat level support. Ya, dia tertahan dengan area low 117,46, lalu kemudian ditutup dengan kenaikan 120,99. Jadi ini sebetulnya masih tetap dalam jangkauan rising wedge. Tapi ini akan gagal kalau misalkan dia ternyata rally sampai di atas 124. Oke, jadi kita tetap tunggu dan proses selanjutnya apakah ini akan semakin kuat atau tidak. Yang jelas di grafik H4 ada sesuatu hal yang cukup menarik untuk kita kupas. Pertama, kalau kita lihat dari trendline, of course dia gagal untuk tembus dan kemarin terhenti tepat sedikit saja di atas 50% Fibonacci retracement yang juga di atas dari trendline tersebut. Ini berarti mengisyaratkan bahwa uptrend masih cukup kuat. Lalu yang kedua, yang cukup menariknya lagi adalah terkait dengan pola pembentukan. Anda perhatikan di area sini, swing high, swing low, kemudian swing high kembali, dan ini adalah swing low terakhir kemarin, dan sekarang sedang terjadi swing high. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan terdorong tembus $123 per barel apa tidak? Kalau memang ternyata tembus, maka pola rising wedge di grafik daily ini bisa diandalkan untuk gagal, atau dalam artian rally lah yang akan menjadi pemenangnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia gagal, katakanlah hanya mendekati atau bahkan tidak mendekati sekalipun, ya, artinya masih ada cukup ruang antara running price hingga area tertinggi 0% di 123, sehingga nantinya kita anggap ini adalah terkait dengan head and shoulder. Ini bagian left, ini bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder-nya. Dan tentunya neckline akan berada di zona yang semalam sempat terjadi penurunan. Saya garis bawahi saja di sini, dan ini berarti kisaran 117,20-an atau ke 117,50-an. Artinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat gejala bahwa dia tidak akan naik lebih lanjut, bahkan tidak tembus $123 per barel, maka kemungkinan kita akan mendapatkan pola tekanan untuk head and shoulder. Di lain sisi, kalau dia berhasil tembus, Anda boleh follow buy di atas $123 yang menandakan juga terkait dengan head atau rising wedge yang gagal di pola daily. Nah, tentunya di grafik H4-nya kita harus juga mengkonfirmasi terkait penembusan di bawah 117 atau bahkan di bawah 116, dan itu baru mencerminkan konfirmasi yang paling resmi dari head and shoulder. Nah, sementara itu kalau melihat dari skenario yang sempat kami tawarkan pagi tadi, yaitu terkait dengan pola head and shoulder, memungkinkan untuk terjadinya penurunan, sehingga kalau misalkan diasumsikan tembus 0%-nya adalah gagal, maka potensi head and shoulder yang memungkinkan untuk terjadi sehingga neckline 117 patut dicurigai sebagai breakout. Nah, di sisi lain, grafik pound sterling juga mengalami penurunan yang cukup cepat setelah sebelumnya kita sempat memperkirakan mungkin saja tertahan di zona low 1.2160. Ternyata dengan pola penurunan kemarin mencapai level 1.2106, nyaris tembus di bawah 1.2100, dan ini menandakan pola penurunan yang sangat signifikan. Oke, kalau saya perbesar, Anda boleh perhatikan area 50% dari long black candle ini, dan itu berada di 1.2214. Selama dia tidak tembus, atau bahkan mungkin tembus tapi tidak berhasil dengan penutupan di atasnya, maka kita anggap dia akan potensi turun. Nah, tapi satu hal yang cukup menarik, potensi di area ini bisa saja kalau ternyata ditutup dengan reversal candle bullish, maka kemungkinan posisinya kita akan dapatkan pola double bottom, di mana neckline-nya cukup jauh di area 1.2660. Tapi tentunya hal tersebut diperlukan kaitannya dengan keputusan BOE yang akan diumumkan di hari Kamis mendatang, artinya masih ada 2 hari ke depan, yang berarti akan dilalui terlebih dahulu oleh FOMC besok malam. Sehingga skenario yang akan kita tentukan atau yang kita butuhkan untuk besok adalah buy on rumor sell on fact H-1 menjelang BOE atau beberapa jam menjelang BOE. Tapi untuk hari ini kita masih fokus terlebih dulu untuk lakukan sell. Kalau misalkan perhatikan, intinya adalah 50% real body candle, ya. Jadi 1.2214 atau 1.2215 itu menjadi patokan. Di grafik H4-nya Anda tinggal menggunakan Fibonacci retracement seperti ini. Saya tarik dari area 1.2517 dengan area low 1.2106. Apa yang terjadi?
sekarang sedang mengalami rebound dan kita berharap dia akan tertahan maksimum 38,2% atau 50%. Tentunya 61,8% akan menjadi acuan kalau memang terjadi full reversal. Artinya kalau memang ternyata tembus di atas 1,2360 berarti skenario buy on reversal effect menjelang BOE sudah terjadi lebih dulu dan kita tinggal tunggu maksimumnya sampai berapa. Tapi yang jelas pertanda reversal belum tentu akan terlalu kuat, tapi untuk sementara ini kita masih tetap andalkan 1,2260 atau 1,2311 sebagai zona sell, atau yang terdekat adalah 1,2200 atau 1,2210. Nah, untuk hari ini tentunya Fibonacci retracement 0% di 1,2106 boleh Anda follow sell kalau memang dia ditembus. Oke, berarti skenario pagi ini di mana kami men-share tentang strategi melakukan sell masih tetap akan kami pertahankan karena memang tujuannya adalah dipertahankan di bawah 38,2%. Sell on rally 1,2220 ataupun 1,2240 masih tetap dipertimbangkan untuk dominan dan target maksimum di 1,2100, stop lossnya di 1,2290. In case ternyata dia terbang dan menembus zona 50% 1,2311. Nah, terakhir dari sisi gold sendiri sekarang sudah berada di 1827 dan high-nya 1829,70. Sementara pagi tadi secara mengejutkan dia terjun di bawah 1808, tapi Anda bisa lihat di sini tertahan lalu kemudian rebound. Satu hal yang pasti, kalau misalnya kita bicara tentang bullish flag, apakah ini gagal atau tidak? Menjelang gagal ya, karena memang dia tembus zona supportnya, kemudian dia ditutup lebih bawah dari trendline tersebut. Nah, tapi patokan kami selalu melihat dari sisi candlestick, di mana dua candlestick berikutnya itu harus tetap ditutup di bawah area trendline. Sehingga dengan demikian candle hari ini bisa diharapkan terjadi penggagalan ataupun kegagalan. Tapi kalau memang ternyata ini hanya pullback lalu tertahan di bawah 1 atau 1836, kemudian dia turun kembali besok lalu kemudian meluncur deras, maka kita anggap tidak ada yang namanya bullish flag ya, dan itu berarti downtrend atau declining trend channel masih tetap cukup kuat, dan akhirnya kita punya proyeksi bahwa kesannya kemungkinan kalau kita lihat areal declining trend channel ini, maka potensi penurunan terakhir harus terjadi lebih dulu. Ya, berarti ini kaitannya dengan kenaikan suku bunga 50 basis point atau 75 basis point. Kalau hanya sekedar 50 basis point, saya rasa kita tidak akan tembus 1786. Nantinya kita akan terjadi reversal atau membalas sebagai double bottom. Tapi kalau ternyata dia naikkan 75 basis point, maka 1786 tanpa ampun akan ditembus dan kita harapkan akan muncul di bawah 1750. Ya, berarti 1753 atau support terakhir dari declining trend channel ini berada di 1723. Nah, ini kalau saya tarik garis adalah area yang memungkinkan untuk strategi hingga pasca FOMC. Perkiraan kami, kemungkinan potensi kenaikan akan tertahan di zona 50% long black candle, artinya real body dari long black candle yang terjadi di daily. Anda boleh hitung dengan long black candle yang terjadi di sini atau di grafik H4-nya. Artinya 1836 sampai 1842 itu adalah area penting yang cukup signifikan dan juga cukup krusial, tapi kalau ternyata dia tertahan, maka dia diharapkan terjadi penurunan. Well, at least tidak akan langsung 1808, tapi akan tertahan di kisaran 1820 sampai zona 1835. Nah, kemudian untuk grafik H4-nya sendiri, kalau kita perhatikan di sini, area yang kemarin sudah kita tandai adalah terkait dengan areal, ini adalah arealnya, kemudian yang paling bawahnya kita mendapati areal yang cukup datar ya. Dikarenakan dia sudah tembus, maka kita harapkan ini pun tertahan lalu kemudian dia turun kembali. Maksimumnya berarti kita akan tetap melihat 1806, 1810 sebagai zona support psikologis yang beberapa waktu lalu kurang lebih kita tandai sebagai zona demand dan ternyata terbukti sampai saat ini meskipun pagi tadi sempat 1808 dia membal dan membalik dengan sangat sempurna. Ya, kalau kita hitung lagi dengan 50% real body long black, saya hitung saja dengan areal candle ini, di mana arealnya adalah 1858 opening, lalu kemudian closing di 1827,20. Dan kita dapatkan areal yang paling penting adalah di 50%, 1842,50. Artinya, kembali dengan grafik daily tadi, bahwasannya 1836 sampai 1842 itulah zona-zona critical resistance yang diharapkan akan menahan lebih dulu. Walaupun nantinya kita harapkan akan terjadi pembalikan ataupun reversal candle. Tapi kita keep lebih dulu karena skenario untuk FOMC akan kita sampaikan esok malam. Nah, kaitannya dengan grafik H1, kita gunakan saja Fibonacci retracement dari top ke bottom ya. Dengan areal ini kita sudah dapatkan
bahwasanya arah 38,2%, 50% akan menjadi jangkauan yang paling efektif, lalu kemudian kita bisa lakukan sell di area tersebut. Well, at least apa yang sempat kita share tadi pagi terkait dengan gold, maka potensi ini masih tetap bisa kita lakukan. Ya, sell on rally 1834 ataupun 1836 dengan stop loss 1842. Artinya sesuai dengan skema yang tadi sudah kita hitung, begitu dia tembus di atas 1842, kita bisa harapkan dia naik sampai 1850. Anda boleh follow buy, tapi kalau misalkan tidak tembus di 1842, berarti dia masih tetap dominan sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.